Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Maulana Al-Fatah dengan nomor MPM 2217061096. Saya dari kelas B Biologi Terapan. Baik, pada saat kali ini saya akan membuat video mengenai kegiatan praktikum, yaitu yang berjudul Persilangan monohibrid dan gen terpaut kromosom seks pada Drosophila sp. Adapun tujuan dari kegiatan praktikum kali ini ada yang pertama membedakan lalat jantan dan lalat betina, yang kedua membuat media makanan untuk kultur Drosophila, yang ketiga melakukan persilangan monohibrid dan beroda pada Drosophila, yang keempat mengamati rasio fenotip, dan yang terakhir adalah mengamati pola pemberian warna mata pada Drosophila. Baik, untuk mempersingkat video, mari kita langsung saja ke video dari pembuatan media sampai dengan pembudidayaan lalat buah. Yuk. Baik, yang pertama-tama disiapkan itu adalah alat dan bahan, di mana alat adalah panci, bahan ada seperti tapai, terus agar dan juga bahan lainnya. Pertama-tama marilah kita hancurkan atau gerus-gerus tapai hingga lembut, bersihkan dari serat-serat yang dirasa harus dibuang, terus sampai dengan lembut dan Siram dan selanjutnya itu adalah panaskan air hingga panas, ada uap-uap. Nah, setelah panas lalu kita masukkan agar-agar. Usahakan agar-agar yang dibeli adalah yang berwarna putih agar media yang kita pakai nanti jernih dan mestinya mengandung banyak nutrisi. Nah, setelah dirasa bubuk sudah tertuang dengan merata atau dengan keseluruhan, lalu kita aduk-aduk agar-agar tersebut hingga rata, hingga tidak ada gumpalan. Pastinya aduk-aduk terus dengan apapun itu, baik itu sendok, apapun itulah. Kita aduk-aduk hingga merata, lalu kita masukkan tapai yang sudah digerus tadi ke dalam panci. Nah, usahakan tapai yang kita pakai, yang kita gerus-gerus tadi, kita masukkan semuanya. Usahakan jangan sampai ada yang terbuang. Nah, karena kita tidak boleh membuang limbah ya guys ya. Nah, aduk terus hingga merata pastinya, dan jangan sampai ada tertinggal seperti butiran-butiran yang dirasa bisa mengganggu dalam pembuatan medium. Nah, ini merupakan hasil dari agar-agar. Nah, setelah agar-agar tadi sudah siap, lalu kita diamkan sebentar, dan tahap selanjutnya itu adalah memasukkan ke dalam botol atau toples. Kita di sini menggunakan toples yang ramah lingkungan, yaitu menggunakan sosis. Cukup masukkan seperempat saja, jangan sampai penuh. Tujuannya itu agar tidak memakan ruang dari lalatnya itu sendiri. Dan pastikan ketika memasukkan ke sini, usahakan sudah dalam keadaan dingin ya teman-teman. Nah, ini merupakan tahapan setelah agar-agar dimasukkan ke dalam toples. Nah, ini adalah fenomenanya gitu. Nah, berikut ini merupakan tahapan ketika kita menangkap lalat. Kita menggunakan tomat ya teman-teman. Tomat dipotong, lalu kita masukkan ke dalam toples dan tempatkan ke tempat yang kira-kiranya itu banyak mengandung atau terdapat lalat. Kita di sini ditempatkan di pojok kamar ya teman-teman semua. Nah, setelah ditapat lalat, nah ini kita menggunakan tapai. Nah, karena kemarin itu sedikit yang dapat, jadi kita menggunakan tapai ya teman-teman. Nah, setelah dirasa banyak, kita masukkan alkohol yang sudah ditetes-teteskan ke tisu. Lalu tisu kita masukkan ke dalam botol yang terdapat lalat buah. Nah, lalu kita masukkan tisunya. Usahakan jangan sampai terbuka lebar. Nah, setelah masuk kita tunggu sampai beberapa saat hingga lalat-lalatnya pingsan. Nah, ini merupakan lalat-lalat yang sudah pingsan ya teman-teman, tuh sudah dapat dilihat. Nah, ini kita tuangkan ke dalam kertas agar bisa nampak. Nah, ini merupakan fenomena lalat yang sudah pingsan. Nah,
kita pilih mana yang betina, mana yang jantan, di mana yang jantan itu ujung abdomennya membulat, sedangkan betina itu manjang. Lalu jumlah segmen abdomen yang betina itu ada 7 dan yang jantan itu ada 5. Gitu ya teman-teman. Lalu kita masukkan ke dalam medium. Nah, ini adalah medium budidaya lalat buah, di mana kita masukkan kertas HVS guna untuk menempelkan telur-telur lalat. Dan ini merupakan fenomena medium yang sudah terkontaminasi ya teman-teman, karena sudah beberapa hari dan sampai sekarang gitu.